Halo, perkenalkan nama saya Frista Fitri Indah Lestari, kelas pagi C1, mata kuliah perpajakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang atau menjelaskan tentang konsep dan dasar hukum pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi. Nah, yang pertama kali saya akan menjelaskan yaitu bagaimana definisi dari pajak itu sendiri. Ada berbagai pengertian atau definisi tentang pajak yang diberikan oleh para ahli, khususnya ahli di bidang keuangan negara atau public finance, ekonomi, ataupun hukum. Nah, pajak dalam istilah asing disebut tax, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut import contribution, tax atau droit. Dalam bahasa Jerman disebut Steuerbeitragsgebühr, impuesto contribution tributo gravamen tasa dalam bahasa Spanyol, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut belasting. Dalam literatur Amerika, selain tax dikenal juga dengan istilah tarif. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu definisi pajak yang terpendek adalah an individual sacrifice for a collective goals, yakni individu berkorban untuk tujuan bersama. Definisi ini dirumuskan oleh Ferdinand H.M. Grapperhaus, seorang guru besar di Universitas Leiden bidang hukum pajak dan sejarah pajak. Kebanyakan para ahli tersebut menggunakan istilah iuran atau kontribusi, sedangkan R.M. Sommerfeld menggunakan istilah non-penal transfer of resources. Iuran atau pungutan mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pajak. Telah disebutkan di atas bahwa pajak adalah servis dari genus pungutan. Asar dan Hedge mengemukakan unsur-unsur yang selalu berulang disebutkan dalam definisi-definisi pajak, yaitu yang pertama, a legal of compulsory, yang kedua, contribution in monetary form, yang ketiga, by individuals, organization or entities, yang keempat yaitu received by the government, yang kelima, public for public purposes. Dari definisi tersebut, dilihat beberapa unsur pokok sebagai berikut. Iuran atau pungutan. Dilihat dari segi arah arus dana pajak. Jika arah datangnya pajak berasal dari wajib pajak, disebut sebagai iuran. Sementara itu, jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, pajak itu disebut sebagai pungutan. Dalam berbagai literatur, lebih banyak dijumpai istilah pungutan daripada istilah iuran. Dalam bahasa Inggris, pungutan disebut levy, dan dalam bahasa Belanda disebut heffing. Pajak dipungut berdasar undang-undang. Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan pada hakikatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat, sehingga dalam perumusan macam, jenis, dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta dalam menentukan dan menyetujui melalui wakil-wakil di parlemen atau DPR. Menurut pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Penjelasan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan perantaraan Dewan Perwakilannya. Rakyat menentukan nasib sendiri karena itu juga cara hidupnya. Oleh karena itu, penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Segala tindakannya yang menempatkan beban kepada rakyat sebagai pajak dan lain-lain harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Dengan demikian, apabila pungutan dari pihak pemerintah, apalagi pihak swasta, yang dapat dipaksakan dan tidak berdasarkan undang-undang, jelas bukan pungutan tersebut per definisi bukanlah pajak. Pajak dapat dipaksakan. Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa wajib pajak supaya mematuhi pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Kekuasaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi-sanksi administratif ataupun sanksi pidana fiskal dalam Undang-Undang Perpajakan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang disebutkan di atas. Fiskus juga mendapat wewenang dari undang-undang untuk mengadakan tindakan memaksa wajib pajak dalam bentuk penyitaan harta gerak maupun harta tetap wajib pajak. Bahkan dalam sejarah, hukum pajak di Indonesia dikenal dengan lembaga sandera atau gizzeling, yakni wajib pajak pada dasarnya mampu membayar pajak, tetapi selalu menghindar dengan berbagai dalih untuk tidak membayar pajak. Fiskus dapat menyandera wajib pajak yang bersangkutan dengan memasukkannya dalam kurungan. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi langsung. Ciri khas utama dari pajak adalah wajib pajak atau taxpayer. Yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa, timbal, atau kontraprestasi dari pemerintah. Jika seseorang wajib pajak membayar pajak penghasilan, Fiskus tidak akan memberikan apapun kepadanya sebagai jasa timbal. Dalam ilmu keuangan negara dan hukum pajak, masalah jasa timbal ini pada awalnya telah menimbulkan debat yang panjang. Di satu pihak, para pakar mengatakan bahwa wajib pajak tidak menerima jasa atau timbal apapun. Sedangkan di pihak lain, para pakar mengatakan bahwa wajib pajak menerima jasa timbal setelah membayar pajak. Pendapat terakhir yang timbul adalah sebenarnya ada juga timbal yang diterima wajib pajak, tetapi jasa timbal tersebut tidak diperolehnya secara langsung dan secara pribadi. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah, pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penghasilan. Nah, penghasilan yang dimaksud di sini adalah imbalan dalam bentuk apapun yang diperoleh seseorang atau badan atas jasa, kemampuan atau kegiatan lain yang diberikan atau dihasilkan oleh seseorang atau badan tersebut. Menurut Dedi Ferry Ferdian, artikel 2012, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia dalam bentuk nama atau bentuk apapun. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak penghasilan atau wajib pajak orang pribadi. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak. Dari pengertian pajak penghasilan tersebut, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam bentuk 1 tahun pajak. Dalam hal ini terkait dengan penghasilan yang diperoleh badan termasuk BUT, Dasar Hukum Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hak pemungut pajak telah lama menjadi bahan diskusi para pakar perpajakan tentang apa yang menjadi dasar dari Fiskus, sehingga negara memberikan hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakikatnya adalah mengambil dan dengan paksa sebagian dari harta penduduk. Dalam literatur ilmu keuangan negara, terdapat 2 pendekatan yang merupakan dasar dari Fiskus untuk pemungut pajak, yakni benefit principle dan ability to pay principle. Secara sederhana, kedua prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Benefit principle pada intinya menjelaskan bahwa Fiskus berwenang memungut pajak karena
penduduk menerima manfaat dari adanya negara, seperti dikatakan Fritz Neumark mengemukakannya sebagai berikut. A similar fate befell the cost or benefit principle of taxation, based on the idea that there should be some equivalence between what the individual pays and the benefit has derived from government activities. Jika diperhatikan dengan teliti, sebenarnya benefit principle berasal dari kanon pertama Adam Smith. The subject of every state ought to contribute towards the support of the government as nearly as possible in proportion to their respective abilities, that is, in proportion to the revenue which they respectively enjoy under protection of the state. Diakui banyak penulis bahwa benefit principle sejak pertengahan abad 20 telah mulai ditinggalkan karena munculnya prinsip perpajakan yang baru, antara lain yaitu revenue productivity, social justice, economic goals, dan ease of administration and compliance. Dasar hukum pajak. Sekarang kita mengetahui alasan bahwa negara punya hak memungut pajak kepada rakyatnya. Dengan syarat harus adil, semua orang diperlakukan sama. Dalam hal pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya, dasar hukum pajak penghasilan orang pribadi serta pajak penghasilan badan dan badan usaha tetap berada pada undang-undang dan peraturan yang sama. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur pajak penghasilan berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sebelum tahun 1983, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan diistilahkan dengan nama pajak perseroan, pajak kekayaan, pajak pendapatan, pajak penjualan. Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil perkembangan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, perlu dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi, dan produktivitas penerimaan negara, serta tetap mempertahankan sistem self-assessment. Oleh karena itu, tujuan dan arah penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak. Yang kedua, lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Yang ketiga, lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan. Yang keempat, lebih memberikan kepastian hukum. Pembagian hukum pajak. Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Hukum pajak material merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besarnya pajak. Dengan kata lain, hukum pajak material mengatur timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Yang termasuk dalam hukum pajak material adalah peraturan yang memuat kenaikan denda, sanksi atau hukuman, secara cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Peraturan tersebut ada yang bersifat sederhana dan ada yang bersifat berbelit-belit seperti pajak penghasilan. Hukum pajak formil. Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kekayaan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah
terhadap penyelenggaranya. Kewajiban para wajib pajak sebelum dan sesudah menerima surat pajak atau ketetapan pajak, kewajiban pajak pihak ketiga, serta prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan hukum, jaminan bahwa hukum materialnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan wajib pajak tidaklah selalu sama karena kompetensi aparatur fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh, mula-mula tidak terdapat peraturan yang melindungi wajib pajak, melainkan sifat yang bersifat melawannya. Akan tetapi, lama-kelamaan ada perbaikan dalam hal terdapatnya hak-hak wajib pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus.